Dan atas pengabdiannya di Kerajaan Tarumanegara, Guru Manikmaya dinikahkan dengan Tirta Kancana atau anak dari Raja Tarumanegara pada saat itu, dan diberikan kekuasaan di daerah yang menjadi wilayah Kerajaan Kendan. Kendan sendiri berasal dari kata kenan yang merupakan jenis batuan cadas, perongga yang di dalamnya mengandung kaca atau batuan beling hitam. Candi ini diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kendan yang berkuasa pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, menjadikan usianya kira-kira sekitar 1400 sampai 1500 tahun. Dan saya ke dalam pun juga ya seperti ketakutan gitu ketika mau ditanya itu. Ya, justru ini ya biasanya saya ketika ke situ sejarah itu masyarakat itu antusias ingin menceritakan ini bagaimana, ini nggak ada, seperti ditutup prek gitu kan. Selain candi ditemukan juga arca Durga Mahesa Suramardini di bawah pohon Kimunding yang oleh warga sekitar disebut arca Putri. Setelah ditemukan, arca disimpan di Museum Nasional Jakarta. Penemuan arca Durga ini memperkuat hipotesis bahwa candi ini merupakan tempat ritual keagamaan Hindu. Dari segi tipologi, arsitektur dan ikonografi menunjukkan kesamaan dengan situs-situs awal di Tatar Sunda, terutama dengan situs Candi Bojong Menje dan temuan dari situs Kendan. Di tepi sungai yang mengalir tenang di kawasan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, berdiri jejak masa lalu yang terlupakan. Sebuah pelang yang rusak menunjukkan nama Candi Bojong Emas. Dan di bawahnya hanya terdapat tumpukan bebatuan yang nyaris tidak berbentuk candi. Apa sebenarnya yang pernah berdiri di atas reruntuhan tersebut? Siapa yang membangun struktur ini? Apakah mereka bagian dari kerajaan besar seperti misalnya Tarumanegara atau kerajaan Sunda lainnya? Ataukah kemungkinan yang lebih mencengangkan, sebuah komunitas spiritual yang tidak tercatat dalam narasi sejarah resmi? Dan mengapa tidak ada kelanjutan penelitian hingga kini? Hasil penelitian resmi mengenai Candi Bojong Emas belum tersedia secara luas dan mudah diakses. Meskipun ada penelitian awal dan informasi terkait situs ini, belum ada hasil penelitian yang komprehensif dan dipublikasikan secara resmi yang dapat diakses publik. Namun merangkum dari berbagai sumber, candi ini diyakini sebagai peninggalan Kerajaan Kendan yang berkuasa pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, menjadikan usianya kira-kira sekitar 1400 sampai 1500 tahun. Struktur yang tersisa hanya berupa bongkahan batu acak, berbagai bentuk seperti misalnya persegi, kubus, bulat, bahkan ada yang menyerupai kursi dan meja. Berdasarkan pengamatan visual menunjukkan sisa ukuran Candi Bojong Emas yang terlihat saat ini adalah bagian pipi tangga, ambang pintu dan beberapa balok batu yang kemungkinan merupakan bagian tubuh candi. Meskipun bagian-bagian tersebut menunjukkan adanya sisa-sisa candi, namun struktur utamanya sudah tidak ada lagi. Sebagian besar batuan yang ditemukan adalah batu andesit. Permukaan batu memperlihatkan batu kasar dan poros menunjukkan pelapukan dan pertumbuhan lumut. Jenis batu andesit ini diidentifikasikan cocok dalam konstruksi arsitektur Hindu-Buddha. Batu andesit juga sebagai bahan utama konstruksi karena kuat dan tahan cuaca, mudah dipahat, cocok untuk relief atau arsitektur detail, dan tersedia lokal di wilayah vulkanik seperti Priangan Timur. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Yunita Azara dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, menuliskan bahwa candi ini berbentuk kursi dan meja yang berasal dari bebatuan, dan diduga menurut warga di sana memang pada zaman dahulu digunakan untuk duduk dan beristirahat oleh raja-raja yang hendak melakukan perjalanan. Candi Bojong Emas yang selama ini dikenal masyarakat sebenarnya dahulunya merupakan bangunan pasaduan, yaitu tempat yang dianggap suci dan sangat disakralkan oleh pemeluk ajaran Kandaan, penganut mayoritas masyarakat Sunda. Adapun tokoh ajaran Kandaan adalah Raja Resi Guru Manikmaya, seorang Waisnawa atau penganut agama Siwa. Resi Guru Manikmaya yang berasal dari kerajaan Kendan ini berasal dari keluarga Calankayana yang berasal dari India Selatan. Resi Guru ini membawa dan menyebarkan ajaran Hindu di Jawa. Dan atas pengabdiannya di Kerajaan Tarumanegara, Guru Manikmaya dinikahkan dengan Tirta Kancana atau anak dari Raja Tarumanegara pada saat itu,
dan diberikan kekuasaan di daerah yang menjadi wilayah kerajaan Kendan. Kendan sendiri berasal dari kata Kenan yang merupakan jenis batuan cadas, berongga yang di dalamnya mengandung kaca atau batuan beling hitam, yang biasa disebut dengan nama batu obsidian. Konon batu ini hanya ada di Bukit Kendan, dan di sanalah kita bisa menemukan bebatuan yang indah ini. Warga lokal menyebutkan bahwa posisi Candi Bojongmas awalnya berada di Sungai Citarum, namun telah dipindahkan oleh masyarakat saat pemindahan jalur sungai ini. Ini terjadi saat normalisasi Citarum pada awal 2000-an, ketika itu posisinya ada di tengah Sungai Citarum, kemudian ketika proses penggalian oleh alat berat, awalnya hanya terlihat batuan atasnya saja, namun setelah digali ternyata batuannya lumayan banyak. Selain candi, ditemukan juga arca Durga Mahesa Suramardini di bawah pohon Kimunding yang oleh warga sekitar disebut arca Putri. Setelah ditemukan, arca disimpan di Museum Nasional Jakarta. Penemuan arca Durga ini memperkuat hipotesis bahwa candi ini merupakan tempat ritual keagamaan Hindu. Dari segi tipologi, arsitektur dan ikonografi menunjukkan kesamaan dengan situs-situs awal di Tatar Sunda, terutama dengan situs Candi Bojong Menje dan temuan dari situs Kendan. Selain arca, ketika itu juga ada batuan yang berbentuk lisung dan halu. Kesaksian warga lokal lainnya menyebutkan dulu di sekitar candi ada banyak arca berbentuk monyet, anjing, dan sebagainya. Sementara penemuan lainnya adalah batu prasasti, yang kini tersimpan di salah seorang warga kampung Sapan sebagai koleksi pribadi. Batu prasasti ini memiliki bekas-bekas garis huruf yang sudah memudar dan sudah tidak terbaca. Selain itu juga ada peralatan pengolahan padi kuno seperti alu, jublek, dan lesung. Barang-barang tersebut tersebar dengan jarak sekitar 50 meter dari situs utama batu-batu candi. Namun warga tidak mengetahui kemana barang-barang itu sekarang atau siapa yang mengambilnya. Menurutnya yang mengetahui banyak tentang sejarah penemuan candi tersebut saat ini telah meninggal dunia. Sementara dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Endang Widya Stuti, Balai Arkeologi Bandung berjudul Bentuk dan Pola Bangunan Suci Masa Hindu-Buddha di Jawa Barat bagian timur, mengutip bahwa lokasi-lokasi yang ditenggarai menyimpan tinggalan berupa bangunan suci yang diantaranya adalah Candi Bojong Menje, Candi Ronggeng, Batu Kalde, Bojongmas, dan Lingga Yoni Indihiang. Bangunan-bangunan tersebut diyakini sebagai bangunan suci meskipun ditemukan dalam kondisi yang sudah runtuh. Dan berdasarkan adanya temuan berupa arca Nandi, Lingga Yoni atau gabungan dari arca-arca tersebut, serta berupa bongkahan batu yang menunjukkan adanya bekas pengerjaan. Tentunya dengan arca-arca tersebut mengindikasi adanya bangunan suci di lokasi tersebut. Meskipun secara utuh bentuk bangunan belum terungkap, ada penjelasan tambahan untuk Candi Bojong Emas, yakni sebagai sebuah bangunan suci. Mungkin nama maksudnya adalah istilah pasaduan seperti yang tercantum pada pelang situs Candi Bojong Emas. Situs Candi Bojongmas menunjukkan bahwa pemilihan lokasi candi di dekat sungai bukanlah kebetulan geografis, melainkan strategi yang melibatkan pertimbangan spiritual dan kosmologis. Sungai Citarum, sebagai pusat aktivitas dan ritus sakral, menjadi bagian integral dan eksistensi candi tersebut. Temuan batu yang diduga prasasti di dasar sungai memperkuat argumentasi bahwa ritus air menjadi bagian dari sistem kepercayaan lokal yang melatar belakangi pendirian candi tersebut. Tentunya Sungai Citarum memiliki peran penting dalam sejarah Tatar Sunda sebagai jalur peradaban, irigasi, dan spiritualitas. Candi Bojong Emas yang berada tidak jauh dari tepi sungai ini telah menghasilkan temuan berupa batu-batu andesit, termasuk sebuah batu berbentuk menyerupai menhir dengan bekas ukiran huruf yang kini memudar. Menurut laporan warga, batu tersebut ditemukan di dasar sungai, menandakan adanya kemungkinan situs ritus air atau pemujaan yang berorientasi pada sungai. Kalau dari hasil penelitian, sepertinya belum ada satupun juga peneliti yang meneliti hal tersebut. Paling hanya mengobservasi saja, tetapi meneliti secara khusus tidak ada. Dan ini pun juga justru yang menarik itu apa? Yang menarik ini candi ditemukan di bantaran kali di tepi sungai. Itu jaraknya itu tidak sampai 5 meter. Padahal salah satu dari naskah Wangsakerta, zaman dahulu para raja-raja itu
terutama yang beragama Hindu, itu kalau meninggal biasanya membuat satu candi di bantaran kali. Cuman saat itu namanya kalinya Cisadane kalau tidak salah ya. Nah, kalau ungkapan ini, cerita ini benar, artinya salah satu naskah Wangsakerta ini bisa dianggap benar. Dan kalau kita lihat ini, mohon maaf, baik Candi Bojongmenje maupun Candi Bojongmas itu tidak jauh dari sungai. Demikian juga kalau kita mau lihat Candi Batujaya yang ada di Kerawang, itu yang di ujung sebelah kanan itu kan ada sungai kuno yang sudah terkubur. Kalau sungai Citarik ini merupakan salah satu terusan daripada sungai Citarum. Bahkan katanya ini pun juga ditemukan di tepi sungai Citarum. Tapi saya, ya mohon maaf, saya belum bisa meneliti lebih jauh. Tetapi kalau ditemukan di tepi sungai Citarum, kenapa harus jauh-jauh ditaruh di sana? Taruh saja di tepi sungai Citarum. Ini kan perlu kita teliti lebih dalam. Bojongmas itu sangat-sangat memprihatinkan. Dan itu adanya di tepi sungai Citarik. Itu ketika saya ke sana, saya bertanya kepada masyarakat, "Pak, dulu batu-batunya ini banyak." Loh, terus sekarang begitu saya ke sana mungkin tinggal 20-30 biji. Dulu lebih dari 100-100-an lah itu batu-batunya. Pada kemana? Tidak tahu. Dan kondisinya itu kenapa sangat memprihatinkan? Hanya ada pelang saja, tetapi tidak ada pengaman. Ya minimal dipagar lah, pagar besi. Berapa sih pagar besi dibandingkan dengan nilai kesejarahan yang ada di sana? Tapi ini seolah-olah sebuah pembiaran. Pembiaran dari siapa ya tidak tahu, kita tidak usah saling menyalahkan. Tetapi yang jelas, kata masyarakat, dari asalnya banyak sekarang sedikit. Sehingga di sini dengan keberadaan Bojongmas yang sangat memprihatinkan, yang ya seolah-olah diterlantarkan, hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau tidak diamankan, insya Allah mungkin tahun depan sudah tidak ada lagi ya bangkai-bangkai, atau bukan bangkai, mungkin apa, peninggalan-peninggalan artefak yang tersisa. Hanya ada ya batu-batu biasa saja. Mungkin nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Setelah hampir 1 dekade tidak ada ekskavasi lanjutan, lokasi Bojongmas kini tertutup ilalang, nyaris hilang dari peta budaya. Apakah ini karena kurangnya dana dan perhatian, atau ada alasan lain? Justru waktu saya ke sana, sepertinya masyarakat ini menutup diri. Bahkan terkesan seakan-akan ketika saya bertanya itu agak ketakutan gitu kan. Ya, nggak tahu kenapa, atau mungkin karena saya memakai kendaraan yang bernomor dinas gitu kan, sehingga mereka takut ditanya kenapa barang-barang ini hilang atau bagaimana. Jadi ketika saya ke sana itu asalnya ngumpul, jadi pada berpencar semuanya begitu kan. Dan saya ke dalam pun juga ya seperti ketakutan gitu ketika mau ditanya itu. Ya, justru ini ya biasanya saya ketika ke situ sejarah itu, masyarakat itu antusias ingin menceritakan ini bagaimana. Ini nggak ada, seperti ditutup prek gitu kan. Saat ini kondisinya semakin memprihatinkan. Bahkan, hampir banyak masyarakat tidak mengetahui sejarah candi ini. Padahal situs ini adalah salah satu warisan leluhur dan jati diri bangsa. Tanpa merawatnya, kita bisa kehilangan akar budaya kita sendiri dan terombang-ambing oleh budaya luar. Tak heran, generasi kita sendiri lebih bangga dan mengagung-agungkan budaya luar, karena budaya kita sendirinya kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah.
Padahal warisan budaya juga memiliki nilai ekonomi. Situs-situs bersejarah dan tradisi lokal dapat menjadi daya tarik yang besar bagi wisata, serta mendorong ekonomi lokal jika dikelola dengan baik dan maksimal. Tentunya diperlukan peran besar pemerintah untuk mau mengupayakan pelestarian dan terus mengembangkan penelitian-penelitian serta menguak sejarah yang tertimbun, agar masyarakat mengetahui bahwa betapa pentingnya warisan nenek moyang dan perlunya menanamkan nilai sejarah bagi penerus-penerus kita agar tertanam mental dan kesadaran untuk merawatnya. Karena bangsa yang bangga akan budaya aslinya adalah bangsa yang hebat.